Jadi seluruh kegiatan baik penataan ruang maupun pertanahan itu hampir mencapai target yang kita tetapkan. Bahkan di beberapa kegiatan, misalnya penanganan kasus itu bisa sampai 120%. Bagaimana anomali traffic yang masuk ke ruang siber kita itu bisa kita lakukan deteksi. Ini adalah anomali traffic di Indonesia di tahun 2023, yaitu ada 403 juta serangan lebih. Kami melibatkan 3 responden, yaitu dari pihak internal. Jadi survei ini juga dari Bapak Ibu sekalian sendiri, yang kedua juga dari pihak eksternal, pengguna layanan yang ada di Kementerian ATR BPN, dan yang ketiga adalah dari expert. Nah, kita harapkan ke depan badan ini sedikit skemanya, ya tentu akan menjadi besar dan bagian dari kita Kementerian ATR BPN mewujudkan kelengkapan perannya sebagai regulator dan administrator di bidang pertanahan, tetapi juga ada fungsi operatornya yang dijalankan oleh Badan Pertanahan. Jadi KPK itu setiap tahun ternyata melakukan survei penilaian integritas mengenai transparansi, integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan BP3, pengelolaan SDM, ya, terkait dengan jual beli jabatan. Mudah-mudahan kita tidak ada ya jual beli jabatan. Jadi kenapa itu 161%? Karena saya ngitungnya dari target awal. Jadi kalau ada yang optimalisasi nambah bidang, nambah ini, dia bakal di atas 100%. Optimalisasi nurunin, ya udah nggak mungkin di atas 100%. Jadi rajin-rajinlah optimalisasi nambah ketua bidang, nambah PTSL. Karena apa? Karena yang ditargetin 120 juta bidang akhir tahun ini SPPN. Kekuatan kita pada hari ini adalah kekuatan di data. Ya. Dari masing-masing APL itu tolong diidentifikasi betul. Di mana lokasinya, ada nggak subjeknya, bisa nggak kita berikan hak dan seterusnya dan seterusnya. Yang kita terima baik dari loket pengaduan, surat atau laporan tertulis, ini macam-macam, bisa dari DPR, bisa dari masyarakat umum, maupun lembaga-lembaga yang lain. Aduan yang kita terima di lapangan, gugatan di pengadilan, maupun sekarang melalui media sosial. Jadi khusus untuk kelompok 1, ini adalah arahan dan bukan untuk diskusi. Jadi pengarahnya adalah, pengarah materi adalah Sekretaris Jenderal, kemudian Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan yang terakhir adalah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Jadi sesungguhnya output utama RDTR ini memang ada perbedaan antara RPJM dengan Renstra kita. RPJM kita ini angkanya di angka sekitar 800-an, tapi di dalam Renstra kita, ini Pak Budi dulu kita menyusun Renstra, itu 2000. Kemudian juga untuk IKN, ini menjadi perhatian penting sekarang oleh Pak Menteri karena pesan Pak Presiden memastikan tanah di IKN itu aman, bukan hanya yang di ADP, tetapi juga yang utama, yang tusi kita adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sampai saat ini sudah ada 21 paket. Mulai dari tata ruang RT/RW, kapan dia direvisi, kami ikut di dalam melakukan revisi itu. Penerbitan KKPR, kita juga melakukan penilaian terhadap KKPR itu sendiri. Jadi Badan Baktanah strukturnya sebagai berikut. Kita ada komite terdiri dari 3 menteri. Ketua komite adalah Pak Menteri ATR BPN, anggotanya kalau sekarang jadi lebih tua, anggotanya Pak Menteri PUPR dan Menteri Keuangan. Tapi setelah itu hasil kinerjanya dilaporkan kepada Presiden. Yang unik tahun ini nanti dilaporkan kepada Presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo.